Di zaman sekarang, setiap perbuatan bisa terekam, dan setiap ketidakadilan bisa terungkap dalam hitungan detik. Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Quran Surat Hud 113. Dalam kisah ini, kita akan melihat bagaimana sebuah kesalahan kecil yang dilakukan dengan kesombongan bisa berujung pada kehancuran. Sebuah pelajaran bahwa kejujuran dan amanah adalah amanah besar yang harus dijaga, terutama bagi mereka yang diberi kekuasaan. Mari kita simak kisah berikut ini. Bagaimana? Apakah ini sesuai dengan nuansa Santremole? Saya bisa sesuaikan lagi jika perlu. Pagi itu, matahari baru saja naik di langit kota. Asap knalpot bercampur dengan suara klakson yang bersahut-sahutan, menandakan bahwa hari kerja sudah dimulai. Aibda Rudi berdiri di pinggir jalan dengan tangan di pinggang, memperhatikan lalu lintas yang mulai padat. Seragam hijaunya yang sedikit lusuh terkena debu jalanan, tapi sorot matanya tetap tajam, penuh kewibawaan, atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Dia sudah 10 tahun menjadi polisi lalu lintas. 10 tahun mengatur jalan, meniup peluit, dan, sesekali, memanfaatkan situasi. Baginya, tilang bukan sekadar penegakan hukum. Itu juga kesempatan. Beberapa pengendara lebih suka damai di tempat daripada ribet urusan di kantor polisi. Dan Rudi? Ia tahu betul bagaimana memainkan perannya. Pagi itu, Rudi merasa semuanya seperti hari biasa. Ia berdiri di perempatan yang selalu ramai, siap menghentikan pengendara yang melakukan pelanggaran. Namun, hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Di kejauhan, sebuah motor melaju mendekat. Seorang pemuda berkemeja denim dengan ransel di punggungnya mengendarainya dengan santai. Lampu lalu lintas masih hijau ketika ia melintas. Tapi tepat saat ia berada di tengah persimpangan, lampu berubah menjadi kuning, lalu merah dalam hitungan detik. Aibda Rudi melihat ini sebagai peluang. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangannya dan meniup peluit keras-keras. Ping! 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 Motor itu berhenti mendadak. Pengendaranya menoleh. Tampak bingung. Selamat pagi, Mas. Bisa tolong tunjukkan SIM dan STNK? Suara Rudi tegas, penuh wibawa. Pemuda itu, yang bernama Dika, mengernyitkan dahi. Pak, saya nggak nerobos. Lampunya masih hijau waktu saya lewat. Rudi tersenyum tipis. Seringai halus yang nyaris tak terlihat. Masih hijau? Saya lihat sendiri kamu menerobos merah. Jangan membantah. Mas, ini sudah pelanggaran. Ileng. Dika menghela napas. Ia tahu betul ada yang tidak beres. Dengan gerakan tenang, ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan ponsel. Pak, saya punya rekamannya. Motor saya ada dashcam. Bisa kita lihat bareng? Detik itu juga, jantung Rudi berdegup lebih cepat. Dashcam? Ia tidak menyangka ini. Namun, ia tetap mempertahankan ekspresi dingin. Sudah, Mas. Jangan cari alasan. Tilang tetap berjalan. Ucapnya sambil mengeluarkan buku tilang dan mulai menulis. Dika semakin kesal. Ia membuka galeri di ponselnya, memperlihatkan rekaman video dari dashcam. Terlihat jelas bahwa lampu masih hijau saat ia melintas. Bukti tak terbantahkan. Lihat sendiri, Pak. Saya nggak salah. Rudi melirik video itu sekilas, tapi tetap bersikap seolah tidak melihatnya. Kamera itu bisa diedit. Saya nggak bisa percaya rekaman dari ponsel kamu. Dika terdiam sejenak. Matanya menatap polisi itu tajam. Ia tahu ini permainan lama. Sudah banyak orang yang mengalami hal serupa, tapi bedanya, kali ini ia punya bukti kuat. Sekitar mereka, beberapa pengendara lain mulai memperhatikan. Beberapa sudah mengambil ponsel mereka, merekam dari jauh. Mereka tahu ada yang aneh di sini. Pak, saya bakal unggah ini ke internet kalau Bapak tetap maksain saya tilang. Suara Dika datar, tapi penuh ketegasan. Rudi merasa darahnya berdesir. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa terancam. Tapi egonya terlalu besar untuk mengalah.
Silakan kalau mau unggah. Hukum tetap hukum, jawabnya santai, sambil merobek lembar tilang dan menyerahkannya ke Dika. Dika menatap kertas tilang itu, lalu kembali menatap polisi di depannya. Ia tak perlu berkata-kata lagi. Dengan tenang, ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi TikTok, dan mulai mengetik caption. Viral nggak ya? Polisi tilang padahal aku nggak salah. Ada dashcam, tapi tetap maksa. Lalu, dengan satu ketukan jari, ia mengunggah video itu. Dalam hitungan menit, dunia digital mulai bergerak. Malam itu, Dika bersandar di tempat tidurnya, memainkan ponselnya sambil sesekali tersenyum kecil. Ia tidak menyangka videonya begitu cepat menyebar. Baru beberapa jam diunggah, tapi notifikasinya sudah meledak. 100.000 views, 250.000 views, 500.000 views. Komentar bermunculan tanpa henti. Intan biru kecil. Gila, ini si polisi nggak tahu malu. Intan biru kecil. Udah ada dashcam aja masih maksa. Wah, ini harus diusut. Intan biru kecil. Tag akun berita biar makin rame. Dika menatap layar ponselnya dengan rasa puas. Ia bukan tipe orang yang suka cari masalah. Tapi kalau ketidakadilan seperti ini dibiarkan, berapa banyak lagi orang yang bakal jadi korban? Sementara itu, di tempat lain, Aibda Rudi sedang duduk santai di ruang tamunya. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Ponselnya bergetar beberapa kali, tapi ia tidak terlalu peduli. Mungkin hanya grup WhatsApp kantor yang ribut seperti biasa. Namun, saat istrinya, Rina, masuk ruangan dengan wajah tegang, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Mas, ini apa? Rina menunjukkan layar ponselnya. Sebuah video TikTok dengan jutaan views terpampang jelas di sana. Video yang memperlihatkan dirinya saat menilang Dika. Lengkap dengan rekaman dashcam yang membuktikan kalau pemuda itu tidak melanggar aturan. Rudi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengambil ponselnya sendiri dan membuka media sosial. Namanya sudah mulai disebut-sebut. Intan biru kecil, Aibda Rudi, polisi yang suka ngawur, sekarang viral. Wah, harusnya dipecat sih. Intan biru kecil, netizen, cari tahu identitas dan kantor polisi bapak ini. Kita bikin rame. Intan biru kecil, gue udah DM beberapa akun berita. Kita lihat seberapa jauh ini bisa pergi. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Rudi. Ia mencoba menghubungi rekan-rekannya, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Udah biasa, bro. Paling heboh sehari 2 hari, abis itu hilang, kata salah satu temannya. Tapi Rudi tahu ini berbeda. Kebisingan dunia digital. Keesokan paginya, dunia maya semakin panas. Beberapa akun berita mulai mengangkat kasus ini, memuat potongan video dengan judul mencolok. Viral. Polisi tilang paksa meski ada bukti dashcam. Netizen marah. Komentar membanjiri setiap unggahan. Nama Aibda Rudi semakin dikenal. Tapi bukan dalam arti yang baik. Di kantor polisi, atasan Rudi, Kompol Junaedi, sedang membaca berita sambil menghela napas panjang. Masalah ini sudah sampai ke meja para petinggi. Ia tahu, kalau dibiarkan, citra kepolisian bisa semakin buruk. Panggil Rudi. Saya mau bicara langsung. Di waktu yang sama, di rumahnya, Rudi masih mencoba mengabaikan situasi. Ia menyalakan televisi, berharap bisa menenangkan pikirannya. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika melihat wajahnya sendiri muncul di layar. Dalam tayangan berita pagi. Kasus polisi salah tilang yang viral di media sosial kini mendapat perhatian luas. Pihak kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat dan berjanji akan menindaklanjuti. Rudi tercekat. Ini bukan lagi sekadar keributan di internet. Ini sudah masuk ke dunia nyata. Perburuan netizen dimulai. Siang itu, netizen mulai bertindak lebih jauh. Seseorang menemukan akun Facebook pribadi Rudi. Dalam waktu singkat, kolom komentarnya dipenuhi hujatan. Intan biru kecil. Jadi ini orangnya? Wajahnya udah ketahuan. Nih. Intan biru kecil. Pak, udah minta maaf belum? Atau nunggu dipecat dulu?
Intan biru kecil. Gimana rasanya jadi trending topik, Pak? Bahkan, ada yang mengunggah foto rumahnya. Entah bagaimana caranya mereka menemukannya. Rudy semakin panik. Ia tahu kalau situasi ini tidak segera ditangani, maka ia benar-benar bisa kehilangan pekerjaannya. Di kantor polisi, saat ia tiba untuk memenuhi panggilan atasan, ia disambut tatapan dingin rekan-rekannya. Beberapa bahkan berbisik pelan saat ia lewat. Udah viral begini, sih. Gimana ya nasib dia? Kalau sampai dipecat, kasihan juga. Tapi salah sendiri, sih. Sampai di ruangannya, Kompol Junaedi menatapnya dengan ekspresi serius. Kamu tahu kenapa saya panggil? Suaranya datar, tapi tegas. Rudy mengangguk. Masalah video itu, Pak, saya bisa jelaskan. Junaedi mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Dengar baik-baik. Rudy, ini bukan pertama kalinya ada polisi viral karena kasus seperti ini. Tapi kalau sudah masuk ke media besar, kita nggak bisa tinggal diam. Rudy menelan ludah. Saya nggak nyangka bakal serame ini, Pak. Junaedi menatapnya tajam. Itu masalahnya, Rudy. Kamu anggap enteng. Sekarang Kapolres sudah tahu. Besok, mungkin Kapolda juga tahu. Kalau kamu nggak bisa kasih alasan yang masuk akal, kamu akan kena sanksi berat. Rudy merasa kepalanya berputar. Karirnya, yang ia bangun selama 10 tahun, kini di ujung tanduk. Di luar sana, netizen terus menggali informasi, mencari keadilan, dan menuntut tindakan tegas. Dan bagi Aibda Rudy, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, kantor kepolisian terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena kasus Aibda Rudy yang semakin membesar. Kompol Junaedi baru saja menerima panggilan dari Kapolres yang memerintahkan penyelidikan resmi. Di ruangan interogasi, Rudy duduk di kursi dengan wajah tegang. Ia tahu ini bukan sekadar teguran biasa. Ini adalah ujian terbesarnya. Di depannya, seorang perwira tinggi menatapnya dengan ekspresi dingin. Aibda Rudy, bagaimana penjelasan Anda soal video viral itu? Rudy menarik napas dalam. Pak, saya hanya menjalankan tugas. Pengendara itu mungkin mengedit rekaman videonya. Saya tidak bisa percaya begitu saja dengan dashcam mereka. Kompol Junaedi menggeleng pelan. Ia lalu mengeluarkan flash drive dan menyerahkannya pada seorang staf IT. Beberapa detik kemudian, layar di ruangan itu menampilkan rekaman CCTV resmi dari persimpangan tempat kejadian. Rudy membelalak. Rekaman itu jelas-jelas membuktikan bahwa Dika tidak menerobos lampu merah. Jadi, kamu masih mau bilang dia bersalah? Suara Kapolres terdengar menusuk. Keringat mulai mengalir di dahi Rudy. Saya mungkin salah melihat, Pak. Kompol Junaedi bersedekap. Bukan mungkin, Rudy. Kamu memang salah. Dan lebih buruknya lagi, kamu menolak bukti yang jelas hanya karena ego. Netizen sekarang menuntut tindakan tegas dari kita. Suasana ruangan begitu mencekam. Rudy mencoba mencari celah, tapi ia tahu tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kapolres kemudian berbicara dengan nada yang lebih dalam. Aibda Rudy, dengan bukti yang ada, serta tekanan publik yang semakin besar, kami memutuskan untuk menonaktifkan Anda dari tugas sementara, sambil menunggu keputusan disipliner lebih lanjut. Seperti petir di siang bolong, ucapan itu menghantam Rudy. Pak, tolong beri saya kesempatan. Saya sudah mengabdi bertahun-tahun. Kapolres menatapnya tajam. Dan kamu menghabiskannya hanya dalam 1 hari karena kesalahanmu sendiri. Kabar pemecatan hancurnya segalanya. Beberapa hari kemudian, kabar pemecatan Aibda Rudy resmi diumumkan ke publik. Media ramai memberitakan kasus ini sebagai contoh nyata penyalahgunaan wewenang yang akhirnya mendapatkan ganjarannya. Komentar di internet semakin gila. Intan biru kecil. Akhirnya, 1 polisi korup diberhentikan. Intan biru kecil. Semoga ini jadi pelajaran buat yang lain. Netizen gak tidur. Intan biru kecil. Pak Rudy, gimana rasanya kena karma? Di rumahnya, Rudy duduk termenung di sofa.
HP-nya terus bergetar dengan pesan dan notifikasi yang tak kunjung berhenti. Ia tidak bisa keluar rumah tanpa merasa diawasi. Tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya. Sementara itu, Dika, si pemuda yang dulu ditilangnya, kini mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Ia bahkan diundang ke beberapa acara talk show untuk membahas pentingnya penggunaan dashcam sebagai perlindungan bagi pengendara. Dan Rudy? Ia kini hanyalah mantan polisi yang namanya tercatat dalam sejarah sebagai contoh buruk seorang aparat. Segalanya hancur. Ending. Penyesalan terlambat. Malam itu, hujan turun deras. Rudy duduk di depan televisi, menonton ulang berita tentang dirinya sendiri. Tangannya gemetar. Ia tak pernah membayangkan bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan hidupnya secepat ini. Ia melihat komentar-komentar di internet. Nama dan wajahnya kini menjadi simbol ketidakadilan yang berhasil ditumbangkan oleh kekuatan netizen. Rina, istrinya, datang membawa secangkir teh. Ia menatap suaminya dengan ekspresi campur aduk. "Mas, kalau waktu bisa diputar, apa Mas bakal tetap menilang dia?" Rudy terdiam. Dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Tidak. Namun, semuanya sudah terlambat. Dan kini, ia hanya bisa menyesali semuanya. Epilog. Pelajaran dari sebuah kejadian viral. Kisah ini menyebar luas, menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bahwa di era digital, setiap tindakan bisa terekam dan memiliki konsekuensi besar. Bahwa keadilan kini tak lagi bisa dikubur dengan mudah. Dan bahwa satu kesalahan kecil, jika dilakukan dengan kesombongan, bisa menghancurkan segalanya.